tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, senang sekali kami dapat hadir kembali ke layar kaca Anda dan ruang dengar Anda guna menghadirkan sejumlah program acara yang semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan tak lupa kita senantiasa memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di pertemuan kita Jumat pagi hari ini, insyaallah kami akan hadirkan kembali pembahasan kitab A'malul Qulub, insyaallah secara langsung dibimbing oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Kami hadirkan dari studio mini Sekolah Tinggi Dirosah Imam Syafi'i Jember. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk dari pembahasan keikhlasan seperti apa dan bagaimana. Kita akan simak kurang lebih 1,5 jam ke depan pembahasan ini. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya silahkan di 0218236543, baik itu via telepon maupun pesan singkat WhatsApp yang Anda kirimkan. Baiklah, kita akan segera memulai kajian ini. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, keadaan sehat walafiat, mendapatkan kemudahan dalam melakukan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah. Allahumma amin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat, curahan rahmat dan berbagai karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Sampai detik ini kita masih dijaga oleh Allah di atas iman dan sunnah. Sampai detik ini kita masih diberi kemudahan di dalam berubudiyah. Ini nikmat yang tiada taranya. Ini karunia yang sungguh sangat tinggi nilai dan besar keutamaannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang setia kepada beliau. Kesetiaan tersebut dibuktikan dalam perilaku, dalam sikap, dan tentunya kesungguhan kita di dalam mempelajari warisan beliau alaihi salatu wassalam, yaitu ilmu agama. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan a'malul qulub, amalan-amalan hati. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan salah satu dari amalan hati yang merupakan indikator utama, bahkan merupakan syarat utama kesolehan
amalan atau kehidupan seorang hamba, yaitu masalah keikhlasan. Sering kita mendengar kalimat ikhlas. Sering kita mendengar perintah untuk ikhlas. Terlebih lagi dalam kitab berubudiyah, kita selalu mendengarkan nasihat, wejangan dari para guru kita. Yang nasihat tersebut tentu mereka sadur dari Al-Quran dan hadis, bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka landasan utama adalah keikhlasan. Kemungkinan sebagian kita mulai bosan mendengar kalimat ikhlas. Sebagian mungkin dalam majelis ilmu tatkala berbicara tentang ikhlas, mungkin sebagian meragukan atau mempertanyakan apakah tidak ada lagi materi yang lain, ya, tema yang lain selain ikhlas, ya. Atau mungkin di dalam hati kita, jiwa kita, ada sedikit kecewaan tatkala pembahasan ikhlas yang terus dibahas. Ya, kita ingin materi-materi yang lain, ingin pembahasan yang lain. Mungkin, ya, kemungkinan ada bisikan-bisikan, ya, negatif seperti itu. Tapi ketahuilah, sesungguhnya pembahasan tentang keikhlasan, ya, tidak akan pernah membosankan. Tidak akan pernah ada di hati seorang yang tulus keimanannya ada kebencian, ya, ketidaksenangan kepada pembahasan ikhlas. Sesungguhnya seorang yang memahami eksistensi kehidupan dia sebagai abdun lillah dan memahami bahwa betapa besar kebutuhan dia kepada keikhlasan, yang lebih besar dari kebutuhan dia kepada amalannya. Itulah standar penilaian Allah. Maka setiap jiwa yang beriman, yang cinta kepada Allah dan negeri akhirat, dia merindukan pembahasan tentang ikhlas. Karena ini kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, dan juga sebab utama kesolehan hati dan jiwa. Maka dalam pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang keikhlasan yang disuguhkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan pembahasan yang sungguh sangat indah sekali. Dia bercerita tentang masalah keikhlasan, menyebutkan dalil-dalilnya dan hakikat keikhlasan, serta hal-hal yang akan menodai keikhlasan dalam beribadah. Ini sangat penting sekali. Ya, boleh jadi, ya, selama ini ternyata keikhlasan kita sering ternodai, disadari atau tidak. Seringkali kita mengatakan dengan lisan, saya sudah mengikhlaskan. Yang penting saya telah ikhlas. Tapi disadari atau tidak, mungkin keikhlasan tersebut telah ternodai. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Begitu banyak dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalil-dalil yang berbicara tentang masalah keikhlasan.
Kemudian beliau menukil dari perkataan sebagian ulama salaf yang menjelaskan hakikat keikhlasan. Di antara dalil yang beliau sebutkan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Siapa mereka? Ya kita, hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah. Ya, Allah telah takdirkan, telah memutuskan bahwa Allah ciptakan kita untuk beribadah. Kemudian Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Sehingga kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka yang Allah ciptakan untuk beribadah tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengibadahi Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan dalam semua ibadah dan ketaatan itu. Hunafa, dalam kondisi di mana mereka selalu mengarah kepada keikhlasan dan meninggalkan berbagai hal yang akan menodai keikhlasan itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering membaca dalam salat kita, dan itu merupakan bagian dari redaksi doa istiftah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada umat manusia, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya solatku dan penyembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Yang demikian itu hanya tulus pada Allah, tulus untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu dalam hal itu. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah dengan penuh ketulusan tadi. Sesungguhnya solatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku lillah, karena kita abdun lillah, hamba Allah, maka hidup kita, mati kita, dan seluruh ketaatan kita, dan yang paling utama solat dan berbagai ibadah dan ketaatan yang lainnya, termasuk dalam hal ini penyembelihan, semua itu hanya lillah, untuk Allah. Karena dialah Rabb yang menciptakan alam semesta ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu baginya, sebagaimana tiada sekutu di dalam penciptaan langit dan bumi dan mengatur urusan alam semesta ini. Maka juga tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Itu perintah Allah kepada nabinya, sebagaimana tadi Allah perintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullah, ini untuk seluruh umat manusia. Dan secara spesial untuk nabi yang mulia,
wa bidzalika umirtu. Aku diperintahkan untuk keikhlasan itu. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama ya, sebagai muslim, yaitu yang berserah diri kepada Allah dengan keikhlasan, ketundukan, dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Itulah hakikat keikhlasan. Maka kalau kita ditanya apa itu keikhlasan, ya baca ayat ini, itulah keikhlasan. Di dalam ayat lain, surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, kehidupan. Nah, itulah kenyataan hidup kita. Kehidupan, kematian, Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Dalam penciptaan tersebut ada hikmah dan tujuan utama. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Bukan yang terbanyak amalannya, yang terbaik, ahsanu amala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah yang menjelaskan makna dari firman Allah ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Kata beliau rahimahullah, huwa akhlasuhu wa aswabuh. Yang terbaik amalannya adalah yang ikhlas dan yang benar. Amalan yang tulus dan amalan yang benar. Beliau ditanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa ma aswabuhu. Apa itu amalan yang terikhlas, ya, yang terbaik? Beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban. Sesungguhnya amalan apabila ikhlas, tulus, dan tidak benar, lam yuqbal, maka amalan tersebut tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila amalannya benar, akan tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut menjadi amalan yang ikhlas dan benar. Kemudian beliau menjelaskan hakikat keikhlasan dan amalan yang benar tadi. Wal khalisu ay yakuna lillah, keikhlasan itu bahwa amalan itu semata-mata lillah, karena Allah. Was sawabu ay yakuna 'ala sunnah, dan yang benar itu adalah berlandaskan sunnah. Kemudian beliau membaca firman Allah, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa seperti kalian juga. Tapi perbedaannya, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Jadi aku sebagai nabi, rasul. Apa yang diwahyukan kepada nabi? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah kalian yang berhak kalian ibadahi hanyalah ilahun wahid, ilah yang maha esa, ya, itu Allah. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, yang tentunya tatkala berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, dia mengharapkan amalan dan ketaatan di dunia, ya, ada dalam catatan kebaikan yang diterima oleh Allah. Nah, barang siapa yang mengharapkan hal itu, menginginkan hal itu,
maka hendaklah dia melakukan dua hal. Falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal salih. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan dia berbuat kesyirikan, melakukan kesyirikan, ya, dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah. Artinya jangan mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Itulah hakikat keikhlasan. Ada dua syarat. Yang pertama, amalannya harus benar, saleh. Inilah amalan yang benar. Itulah yang sesuai dengan sunnah. Dan yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan berbuat kesyirikan. Itulah hakikat keikhlasan. Makanya dalam banyak kesempatan, di dalam banyak, ya, majlis-majlis ta'lim dan kajian-kajian ilmu yang disampaikan oleh para guru, para asatid, ya, kalau para pemirsa perhatikan, apapun yang mereka sampaikan dalam agama Islam ini, dalam berbagai disiplin ilmu agama ini, maka pada hakikatnya substansi dari semua, ya, materi tersebut kembali kepada dua hal ini. Akan selalu dikaitkan dengan masalah keikhlasan dan dengan mengikuti sesuai dengan sunnah. Itu kesimpulannya. Hanya metode penyampaian yang berbeda, redaksi yang berbeda, ya, kemasan yang berbeda, tapi substansi dari konten-konten kajian agama semuanya kembali kepada dua hal ini. Karena semua ketaatan, semua perbuatan kita bernilai ibadah bila dengan dua syarat ini, ikhlas. Kemudian apapun yang kita lakukan, yang kita yakini, yang kita laksanakan dalam transaksi jual beli kita, harus sesuai dengan syariat. Itulah maksud dari mengikuti sunnah. Oleh karena itu, pembahasan tentang keikhlasan, pembahasan tentang mengikuti sunnah, ini adalah, ya, ciri khas dakwah yang benar. Ya. Bila berbagai, ya, kesempatan dalam kajian-kajian ilmu, ya, penyuluhan ke masyarakat, penyampaian nasihat, berbicara tentang Islam ini, bila tidak dikaitkan dengan dua perkara ini, maka sesungguhnya terjadi ketimpangan dan kekurangan di dalam menjelaskan, ya, eksistensi Islam itu sendiri, hakikat ajaran Islam itu sendiri, ya, dan yang demikian itu sebagai indikator, ya, ketidaksempurnaan di dalam memberikan nasihat, wejangan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Karena Islam ini dibangun di atas dua hal ini. Ya, di atas keikhlasan dan di atas syariat. Maka jangan pernah lari dari dua hal ini. Ketimpangan dalam masalah keikhlasan akan muncul problem yang besar, kesyirikan. Maka amalan akan sirna atau pahalanya akan berkurang. Ketimpangan, ketidakpedulian dengan prinsip yang kedua, yaitu berjalan di atas sunnah, akan muncul, ya, berbagai bid'ah dan tata cara ibadah pelaksana agama yang menyimpang, yang bertentangan dengan syariat Allah.
dan pedoman hidup Rasulullah. Kalau kita perhatikan bahwa ketimpangan, kekeliruan, penyelewengan yang terjadi dalam mengaktualisasikan Islam dalam kehidupan ini secara global, secara umum, tidak keluar dari dua penyimpangan ini. Penyimpangan dari sisi ketulusan, yaitu terjatuh pada kesyirikan dengan berbagai praktek kesyirikan, baik besar dan kecilnya. Yang kedua, penyimpangan dalam ibadah dengan berbagai bid'ah, khurafat atau tradisi mengikuti hawa nafsu yang bertentangan dengan sunnah. Ini hal yang menjadi, ya, kalau boleh kita katakan sebagai fenomena dan fakta di lapangan, itu yang banyak terjadi. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar, keikhlasan bukan hanya sekadar sebuah teori atau sekadar menghafal dalil-dalil, tapi keikhlasan membutuhkan kesungguhan di dalam penerapannya. Ya. Masih berkaitan dengan dalil yang menjelaskan tentang keikhlasan. Di antara dalil yang menjelaskan tentang keikhlasan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 125. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Al-ayah. Siapakah orang yang terbaik amalannya atau agamanya daripada seorang yang berserah diri atau menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang ia selalu berbuat kebaikan. Apa maksud menyerahkan wajahnya kepada Allah? Dan apa maksud dia berbuat kebaikan? Muhsin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa islamul wajhi lillahi ta'ala, menyerahkan wajah kita kepada Allah. Maksudnya ikhlasul qasdi wal amal lah, mengikhlaskan, ya, qasd, tujuan, niat, wal amal, dan amalan lahu. Itulah maksud seorang aslama wajhahu lillah, diserahkan dirinya, wajahnya kepada Allah. Wa huwa muhsin, sedang ia selalu berbuat kebajikan. Kata beliau, wal ihsanu fihi, berbuat kebaikan fihi, dalam amalan, ya, di dalam agama ini. Kata beliau, mutaba'atu Rasulillah atau Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau. Ya, inilah dakwah, ciri khas dakwah yang benar, yang selalu mengajak umat kepada dua prinsip dasar ini, dua landasan utama ini. Ingat kaum muslimin, agama Islam ini adalah agama Allah, ya, warisan Rasulullah. Dan Allah telah menjelaskan prinsip utama di dalam Al-Quran, dan juga Rasul telah menjelaskan landasan utama agama yang beliau wariskan kepada kita ini. Landasan utamanya dua hal ini, keikhlasan dan mengikuti syariat beliau, yaitu mengikuti sunnah. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Seorang yang memisahkan atau berusaha untuk memisahkan kedua hal ini, maka dia berusaha seperti seorang berusaha untuk memisahkan kedua syahadatain. Dua syahadatain adalah satu bagian yang tidak mungkin dipisahkan.
Sebagaimana seorang hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia belum masuk Islam sampai dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga tatkala dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul tapi dia tidak asyhadu an la, tidak dikatakan sebagai muslim. Baru dia menjadi seorang muslim, ya, selamat dari lingkaran kekufuran dengan mengucapkan dua syahadatin. Begitu juga bahawa seorang diciptakan atau kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah tersebut tidak akan ada nilainya, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali bila dilandasi di atas keikhlasan dan mengikuti syariat Allah. Bila hanya bermodalkan ikhlas tapi tidak di atas sunnah dan syariat Rasulullah, amalan tersebut ditolak oleh Allah. Bila hanya bermodalkan mengikuti sunnah tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah sampai amalan tersebut, sebagaimana kata Imam Fudail bin Iyad tadi, menjadi amalan yang ikhlas dan mengikuti sunnah. Makanya materi ini, tema ini, pembahasan ini, ya, tentang ikhlas, muta'abah, pembahasan yang selalu diulang-ulang. Bahkan kita yang telah mungkin, ya, rutin dan telah mendapatkan hidayah untuk mengikuti sunnah dan telah banyak mendengar pembahasan nasihat tentang ikhlas, kita butuh belajar lagi tentang ikhlas. Karena ikhlas bukan sekadar ucapan atau pernyataan, tapi itu adalah pembuktian. Ikhwatal iman, para besar rahimakumullah, kita yang mengaku telah mengikuti Rasul, mengikuti sunnah, butuh belajar lagi tentang sunnah. Sudahkah pengakuan mengikuti sunnah sesuai dengan apa yang diharapkan Rasulullah dan sesuai, ya, dengan hakikat yang sesungguhnya? Dan ini tentunya membutuhkan pembahasan secara spesifik bagaimana sesungguhnya mengikuti sunnah. Apa saja hal yang akan menodai, merusak, ya, ittiba', ini perlu disampaikan, ya. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, menjelaskan tentang pentingnya keikhlasan, innaka lan tukhallafa fata'amala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi khaira wa darajatan wa rif'atan. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sesungguhnya tidaklah engkau diberi kesempatan untuk, ya, hidup, ya, tukhallaf, kemudian engkau beramal amalan, dan amalan tersebut, kamu hanya berharap dengan amalan tersebut wajah Allah Ta'ala. Para rahimakumullah, Allah memiliki wajah. Dan tatkala terdapat dalam redaksi ayat dan hadis tabtaghi bihi wajh Allah, mengharapkan wajah Allah, ini menunjukkan bahawa Allah memiliki wajah. Dan maksud mengharapkan wajah Allah adalah ketulusan, keikhlasan. Ya, itu maksudnya.
Nah, bila seorang beramal, Allah berikan kesempatan untuk hidup, dia beramal, amalan. Di dalam beramal tersebut, dia hanya mengharapkan wajah Allah, yaitu dengan penuh keikhlasan. Apa yang akan dia raih? Illa izdatta bihi khairan. Kecuali, kata Rasulullah SAW, kamu akan semakin bertambah baik. Kamu akan selalu bertambah dalam kebaikan. Tidak ada kebaikan tanpa ikhlas. Karena semua yang tidak ikhlas akan menjadi haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami suguhkan, kami perlihatkan kepada mereka amalan yang pernah mereka lakukan di dunia. Kemudian kami jadikan amalan tersebut haba'an manthura, debu ya, yang berterbangan. Artinya enggak ada nilainya. Tidak bisa ya, ada sesuatu yang bisa dipertahankan. Ya. Wa darajatan wa rif'atan, akan bertambah derajatmu dan kedudukanmu di sisi Allah. Allahu Akbar. Hanya dengan ikhlas kita akan mulia. Hanya dengan ikhlas derajat akan ditinggikan oleh Allah, kedudukan akan diangkat oleh Allah. Seorang yang tidak ikhlas, tidak ada nilai dari kehidupannya. Apapun yang dia lakukan dari berbagai kebaikan, bila tidak ada keikhlasan, tidak ada nilainya. Enggak ada artinya. Ya. Sehingga di akhirat kelak dia datang menghadap Allah, tapi ternyata balasannya yang Allah berikan dia hanya masuk neraka, wal iyazu billah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Na'udzubillah min dzalik. Hal ataka hadithul ghashiyah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang ghashiyah, itu hari kiamat ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari itu wajah manusia yang datang khasyiah, penuh dengan ketakutan, ketundukan. Amilatun nasibah, dia telah beramal capek, letih di dunia, tapi hanya berujung tasla naran hamiyah. Hanya dia masuk, waliyazu billah, neraka hamiyah yang panas menyala-nyala. Nah, itu yang hanya dia dapatkan. Mana amalannya? Haba'an manthura, kata Allah, debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Kenapa? Tidak ikhlas. Ikhwatal iman, wa rahimakumullah. Maka jangan pernah bosan tentang masalah ikhlas. Bahkan kita harus membaca lagi bagaimana hakikat keikhlasan dan apa saja hal-hal yang akan merusak ya keikhlasan. Apa saja hal-hal yang akan menodai ketulusan ikhlas itu. Akan dijelaskan Imam Ibnu Qayyim. Ya. Beliau juga menyebutkan tentang pentingnya keikhlasan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Beliau menyebutkan bahwa ya telah terdapat dalam hadis an awwali thalathatin tus'ar bihimun nar, ada 3 golongan yang akan pertama dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Qari'ul Al-Quran, yang membaca Al-Quran, wal mujahid, yang berjihad, wal mutasaddiq bimal, dan yang mendonasikan hartanya. Ini 3 amalan yang mulia, ya, amalan-amalan yang agung, amalan-amalan yang besar keutamaannya. Qari'ul Quran, baca Al-Quran.
termasuk dalam hal ini orang yang berilmu tentang Al-Quran. Wal mujahid, berjihad untuk membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Wal mutasaddiq, donator yang mendonasikan hartanya. Kenapa mereka tiga, ya, kelompok manusia yang pertama dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, yang dinyalakan neraka sa'ir untuk mereka? Mereka melakukan semua hal itu liyuqalu fulan qari', ingin dikatakan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan, pujian dari manusia di dunia. Yang pertama ingin mendapatkan pujian manusia bahwa dia itu adalah qari'un, ya, orang yang ahli Al-Quran, yang banyak membaca Al-Quran, ya. Yang kedua dikatakan mujahid fulanun syuja', pahlawan, pemberani, ya. Dan yang ketiga ingin mendapatkan pujian dari manusia fulanun mutasaddiq, seorang yang dermawan, yang banyak mendonasikan hartanya. Akan tapi kata Imam Ibnu Qayyim, falam takun a'maluhum khalisatan lillah, ternyata amalan mereka semua itu tidak ikhlas kerana Allah. Mereka telah capek di dunia, ya. Ternyata dalam redaksi hadis tersebut, ya, Allah mengatakan kepada mereka, pernyataan yang mereka sampaikan di hadapan Allah ternyata kedustaan. Ini satu pembelajaran bagi kita. Ternyata orang-orang yang dusta, ada orang-orang yang juga ingin, ya, berdusta di hadapan Allah sampai hari kiamat. Allah tahu dia di dunia itu dusta, tidak jujur. Begitu Allah bertanya, untuk apa kalian gunakan harta yang saya berikan? Ilmu, Quran, Anda ahli Al-Quran, ilmu, untuk apa? Kepada apa? Sampaikan. Anda yang mendonasikan harta, untuk apa digunakan? Atau Anda yang mendapatkan harta, untuk apa didonasikan, digunakan? Semua mengatakan, karena Engkau ya Allah, di jalan-Mu ya Allah, berjihad untuk menegakkan agama, membela agama-Mu ya Allah. Sampai akhirat pun ingin berdusta di hadapan Allah. Allah mengatakan, kadzabtum, kalian dusta. Semua hal itu kalian lakukan untuk mendapatkan pujian manusia. Maka Allah perintahkan, ya, ketiga golongan tersebut untuk diseret, dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Waliyazubillah. Gak ada nilainya. Capek, letih. Maka hendaklah kita menjaga amalan kita. Hendaklah kita mempertahankan ketulusan, dan keikhlasan membutuhkan perjuangan untuk mempertahankan, ya, keikhlasan itu. Di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'anil syirk. Allah yang maha kaya, aghna syuraka, artinya tidak membutuhkan sekutu. Aghna, yang paling kaya. Ghaniyun hamid, ya, maka tidak membutuhkan dia sekutu dalam mengatur urusan alam semesta ini, dan juga tidak butuh sekutu, ya, di dalam ketaatan dan ubudiyah kepadanya. Man amila amalan asyraka fihi ghairi, barang siapa yang melakukan satu amalan, perhatikan, amalan, apapun amalannya, yang wajib, yang sunnah, yang besar, yang kecil, ya, banyak, sedikit, tampak, yang tersembunyi. Amalan, apa saja amalannya? Amalan lisan, amalan anggota badan, amalan hati, ya, semua amalan. Dia berbuat kesyirikan, mempersekutukan, ya, fihi,
mempersekutukan ghairi selainku dalam amalan tersebut, artinya berbuat kesyirikan, bahwa lilladzi asyraka bi, maka amalan tersebut untuk sekutunya itu, artinya tidak terima oleh Allah. Wa ana minhu bari', dan aku berlepas diri darinya. Dalam sebagian riwayat disebutkan taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan amalannya. Allah enggak butuh kepada amalan kita. Kalaupun kita ikhlas beribadah kepada Allah, keikhlasan kita tidak akan menambah keagungan Allah. Sebaliknya, kesyirikan yang dilakukan seorang dalam beribadah tidak akan mengurangi kekayaan dan keagungan Allah. Akan tapi, karena Allah yang menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk beribadah dengan penuh ketulusan kepadanya, Allah mewajibkan kita untuk ikhlas itu. Bukan untuk dirinya, tapi keikhlasan itu manfaatnya kembali kepada kita. Karena tidak ada sesuatu yang menodai keikhlasan yang lebih berbahaya dari kesyirikan. Maka Allah murka kepada orang yang berbuat syirik. Karena alam semesta ini milik Allah. Manusia sebelumnya tidak ada, kemudian ada, diciptakan. Allah yang menciptakan. Yang mereka tidak memiliki sesuatu, kemudian dikaruniakan oleh Allah berbagai nikmat dunia dan akhirat. Sehingga mereka hidup di dunia. Kemudian mereka ingin sombong. Mereka ingin mempersekutukan ibadah dan ketaatan. Tidak mempersembahkannya kepada sang pencipta mereka dengan penuh ketulusan. Maka ini yang sangat dimurkai oleh Allah. Makanya kesyirikan menjadi dosa yang terbesar, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya keikhlasan. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidaklah memperhatikan, tidaklah melihat kepada menilai bentuk rupa jasad dan fisik kalian, ketampanan kalian, kegantengan kalian, kecantikan kalian, penampilan kalian. Wala ila suwarikum, dan bentuk rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah hanya memperhatikan hati kalian. Dalam sebagian a'malikum, hati dan amalan kalian. Karena di hatilah tempat keikhlasan. Bila di hati ada ikhlas, bila di hati ada kecintaan, bila di hati ada kekhusyukan, ketundukan kepada Allah, takut, berharap, itulah amalan hati. Itulah hati yang tulus, hati yang baik, hati yang mulia. Itulah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Dalam konteks penyembelihan. Penyembelihan hewan hadiu, kemudian kurban, udhiyah, dan berbagai penyembelihan yang dilakukan jemaah haji atau yang menyembelih hewan kurbannya. Mereka menyembelih hewan tersebut, mengalirlah darah, dan mereka mendapatkan dagingnya. Kata Allah, lan yanalullahi luhumuha wala dimah, bukanlah daging dari hewan sembelihan tersebut atau darah yang mengalir itu yang akan sampai kepada Allah. Allah tidak membutuhkan hal itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan kalian di dalam pelaksanaan penyembelihan tadi, itulah yang akan sampai kepada Allah. Artinya itulah yang akan diterima oleh Allah. Ketakwaan tidaklah akan ada artinya tanpa keikhlasan. Jadi keikhlasan kita, itulah indikator ketakwaan di dalam penyembelihan tadi.
itulah yang akan sampai kepada Allah. Itulah yang akan diterima oleh Allah. Ya. Bukanlah banyaknya donasi yang kita berikan. Bukanlah banyaknya harta yang kita infakkan. Bukanlah banyaknya ibadah yang kita laksanakan. Itu yang akan sampai kepada Allah. Akan diterima dan sampai kepada Allah keikhlasan kita dalam mendonasikan harta dan ketulusan dalam melaksanakan ketaatan. Maka jangan sampai kita membanggakan amalan kita, apalagi mengatakan saya telah banyak beramal, saya telah banyak berjuang untuk agama ini. Perjuangan apa yang kita berikan? Toh ternyata perjuangan itu adalah karunia dari Allah. Harta yang kita berikan karunia dari Allah. Dan siapa yang memudahkan kita untuk menginfakkan harta, mendonasikan harta, dan mengambil sedikit bagian dari perjuangan untuk membela agama Allah? Siapa yang memudahkan? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang ingin kita sombongkan? Apa yang ingin kita banggakan? Apa yang ingin kita promosikan? Apa yang kita ingin share ke sana sini dengan berbagai media? Mempertontonkan, menampakkan, inilah saya telah berbuat, ini momennya seperti ini dan kesempatan seperti ini. Ini lagi kondisi begini, ini lagi haji, ini lagi umroh, ini lagi dakwah sana sini. Tidaklah yang demikian itu akan diterima oleh Allah. Ketulusan di dalam setiap ibadah dan ketaatan itu. Ketulusan dalam setiap gerak-gerik kita. Ketulusan dalam ucapan kita. Ketulusan dalam perbuatan kita. Itu yang diterima oleh Allah. Banyak redaksi para ulama tentang eksistensi keikhlasan atau hakikat keikhlasan. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, substansinya satu. Maksudnya satu, enggak berbeda. Tentang keikhlasan. Ada yang mengatakan keikhlasan itu ifradul haqqi subhana bil qasdi bit ta'ah. Yaitu mengesahkan Allah bil qasdi, dengan tujuan, dengan niat, fit ta'ah, dalam ketaatan. Artinya dalam ketaatan dan ubudiyah hanya semata-mata Allah yang menjadi tujuan dan hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat keikhlasan. Dan itu hakikat keikhlasan. Tapi menjadi pertanyaan, prakteknya, kenyataannya, sudahkah di dalam kita beramal itu betul-betul ini yang terrealisasi? Atau hanya masih menjadi sebuah teori? Pertanyaan yang perlu dijawab. Bukan dengan ucapan, tapi pembuktian dengan amalan. Ada yang mengatakan, al-ikhlas at-tawaqqi min mulahadhatil khalqi hatta an-nafsi. Keikhlasan itu engkau menjauhkan diri min mulahadhatil khalqi, dari penilaian manusia sampai dari dirimu sendiri. Subhanallah. Ini hal yang berat. Menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari penilaian manusia sampai dari diri sendiri. Dan kenyataannya kita ini ingin dipuji. Bahkan juga diri sendiri juga ingin membanggakan dirinya sendiri. Dan kita sangat senang mendapatkan pujian. Sangat senang bila diperhatikan. Sangat senang bila ada orang yang memantau berbagai kegiatan kita dan mendokumentasikan. Kita sangat senang dilihat, diperhatikan, didengar, diketahui. Maka ulama salaf memberikan, ternyata di antara makna keikhlasan itu at-tawaqqi min mulahadhatil khalqi hatta min nafsik. Menjauhkan diri dari perhatian manusia, penilaian manusia sampai dari diri sendiri.
Ya. Kemudian fasidqu, kejujuran, as-sidq, jujur, at-tanaqqi min mutala'atin nafs, juga menjauhkan dari penilaian nafs, mutala'atin nafs, at-tanaqqi, mutala'atin nafs. Jadi diri kita sendiri. Seorang yang jujur, dia tidak akan mengatakan penilaian dirinya sendiri. Ya, kalaupun dirinya menilai diri sendiri, tapi bagaimana di pandangan Allah? Allah yang tahu tentang kejujuran dia. Dia telah menilai, saya telah jujur. Saya jujur kok. Itu kan penilaian dirinya. Tapi di sisi Allah, benarkah dia jujur? Allahu a'lam. Nah, kita jauhkan diri kita dari penilaian diri sendiri. Yang gak jujur dong, kalau kita dia sendiri yang menilai diri sendiri. Diri kita adalah seorang yang banyak melakukan kejahatan. Ammaratun bisu. Lalu diri kita sendiri ingin menilai diri sendiri, ya tidak jujur. Nah, tidak jujur. Penilaian itu, bila nilai orang lain, iya, itu ada. Karena orang yang lain yang menilai perilaku, sikap, tapi diri sendiri menilai pengakuan tentang diri sendiri, ya, itu tidak jujur. Fal mukhlis la riya fihi, seorang yang ikhlas la riya fihi, tidak ada riya dalam amalannya. Was sadiqu la i'jabal, orang yang jujur, orang yang tidak menyombongkan, tidak ada kesombongan, tidak menyombongkan, membanggakan diri dan amalannya. Wala yatimul ikhlas illa bis, tidak sempurna keikhlasan kecuali dengan kejujuran. Wala sidqu illa bil ikhlas, dan tidak sempurna kejujuran kecuali dengan keikhlasan. Wala yatimani illa bis sabar, tidaklah sempurna keduanya, ikhlas dan jujur, kecuali dengan kesabaran. Ada 3 hal ini: keikhlasan, kejujuran, dan kesabaran. Keikhlasan tidak sempurna kecuali dengan kejujuran. Kejujuran tidak sempurna kecuali dengan keikhlasan. Dan kedua hal ini tidak sempurna kecuali dengan kesabaran. Allahu Akbar. Luar biasa. Ada juga yang mengatakan al-ikhlas nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ila al-khaliq. Keikhlasan itu, ya, melupakan ru'yatil khalqi, penilaian manusia, pandangan manusia, dengan senantiasa memfokuskan pandangan dan penilaian Allah. Enggak perlu dihiraukan. Berbuatlah, beramallah, enggak perlu dihiraukan manusia menilai saya, melihat saya begini dan seterusnya, enggak perlu. Tapi fokus terhadap penilaian Allah, dawam senantiasa, ya, melihat atau memperhatikan penilaian Allah. Wa man tazayyana lin-nasi bima laysa fi, barang siapa yang berpura-pura dalam penampilannya dan kesingnya di depan manusia, bima laysa fihi, dan dia tidak, ya, dalam kondisi yang sesungguhnya yang seperti itu, saqata min a'yunin nas, dia akan jatuh dalam pandangan manusia, pandangan Allah. Dia seorang yang berpura-pura di depan manusia dan dia pada dasarnya bukanlah kondisi yang seperti itu, keadaan yang seperti itu, maka dia akan jatuh dalam pandangan Allah. Sudahkah kita melupakan penilaian manusia terhadap kinerja kita, perbuatan kita, atau kita adalah gila pujian, ya, ingin mencari apresiasi dari manusia, pengakuan dari manusia terhadap amalan kita? Pertanyaan yang perlu dijawab bukan dengan tulisan, tapi dengan pembuktian dan kenyataan. Terakhir, Imam Fudail mengatakan, tarkul amal min ajlin nasri, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Wal amal min ajlin nashr, dan beramal karena manusia adalah kesyirikan. Wal ikhlas an yu'afiyaka Allah minhum, keikhlasan itu Allah, ya, menyelamatkan Anda dari kedua kondisi itu. Jadi, jangan pernah meninggalkan amalan. Kenapa? Ya, karena manusia. Dan jangan pernah beramal karena manusia. Beramal, melakukan kebaikan. Meninggalkan amalan juga kebaikan, ya. Meninggalkan amalan, ya, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Artinya kita beramal
melakukan amalan hanya karena Allah. Nah, itulah hakikat dari keikhlasan dalam ungkapan sebagian ulama salaf. Ya, semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita semua untuk senantiasa ikhlas dalam setiap amalan dan perbuatan kita. Masih tersisa ya hal-hal yang menodai keikhlasan. Ini insyaAllah mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pembahasan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan berikut ini kami undang bagi sahabat Roja yang ingin bertanya seputar pembahasan, silahkan bisa secara langsung menghubungi kami di 0218236543 baik via telepon maupun Anda kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Kami awali saja dengan pertanyaan yang telah masuk dari Ibu Afia dari Bandung yang bertanya. Ustadz, perihal grup Watch atau One Week One Juice. Ini kami amalkan agar kami memaksakan diri membaca Al-Quran, yaitu dengan membaca beberapa puluh ayat yang sudah ditentukan dalam grup Watch ini. Kemudian kami laporkan kepada masing-masing grup tersebut atau pimpinannya. Nah, pertanyaan saya, apakah kami dalam kelompok ini atau grup ini dapat menjaga keikhlasan karena utamanya saya merasa hal ini kayak terpaksa terus dilaporkan kepada pimpinan-pimpinan grup ketika membaca Al-Quran. Saya membaca karena tidak enak hati sama teman-teman yang ada di grup. Bagaimana tentang keikhlasan Ustaz? Silahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Afia ya. Semoga dalam keadaan afiah ya. Afiah itu ya keselamatan ya. Jika grup-grup WhatsApp atau yang sejenisnya adalah untuk ta'lim, untuk misalnya setor hafalan gitu ya. Karena kita menghafal misalnya atau tahsinut tilawah, ini bagus. Ya, kita memperbaiki ya bacaan Al-Quran, kemudian mungkin menghafal gitu ya. Satu ayat, dua ayat kemudian disetorkan ya. Ada yang mendengar, kemudian memperbaiki bacaan itu bagus. Tapi hal yang dikhawatirkan dari ya kondisi yang disampaikan tadi ya, ditentukan ayat begini kemudian masih ya melaporkan bahwa saya telah membaca begini dan seterusnya, ini yang sebaiknya ditinggalkan ya. Karena membaca Al-Quran adalah amalan yang baik. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah, betul jadikan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, wirid khusus baca Al-Quran setiap hari. Dan jadikan itu antara kita dengan Allah, enggak perlu ada orang yang tahu. Tapi kalau bentuk hafalan ya kita menghafal kemudian disetorkan untuk diperbaiki, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sedang membaca Al-Quran ya, kemudian sekian ayat dibaca kemudian dilaporkan, udah alhamdulillah saya telah membaca ini, nggak perlu seperti itu. Karena kita membaca Al-Quran beberapa juz nggak perlu dilaporkan saya telah membaca sekian juz dan seterusnya. Maka untuk demi menjaga keikhlasan ya, maka fattaqullah mastata'tum, beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi dengan catatan jangan sampai satu hari berjalan dalam hidup kita tidak pernah baca Al-Quran. Jadi kalau kondisinya yang seperti itu, saya mau wasiatkan lebih baik tidak ya mengikuti. Bacalah Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran ini bukan karena grup WhatsApp yang seperti itu. Tapi ini bagian bacaan rutinitas. Kembali saya katakan, membaca Al-Quran rutinitas seorang Muslim. Ya, karena itu adalah ghidha ruh, suplemen hati kita, jiwa kita. Kita ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram.
ingin selamat, yaitu petunjuknya. Setiap hari dibaca itu. Akan menambah derajat kita. Akan menambah pahala kita. Akan mulia di sisi Allah. Akan selalu digiring kepada kebaikan. Jadi tidak ada alasan, ya Muslim, itu kewajiban seorang Muslim. Kita ingin bahagia, tapi pedoman kebahagiaan tidak dibaca. Ingin ke surga, tapi jalan yang menjelaskan ke surga enggak dibaca. Rambu-rambunya, pedoman petunjuknya. Jadi enggak perlulah seperti itu, ya laporan seperti itu. Tapi kalau mungkin program tahsin, kemudian setoran hafalan, ya insya Allah itu mudah-mudahan bermanfaat. Jadi silakan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, enggak perlu dilaporkan, ya. Hari ini dilapor, ya saya membaca sekian, besok laporkan lagi. Enggak perlu seperti itu. Jadi saya enggak perlu mengikuti grup yang seperti itu. Tapi kalau tahsin, ya mungkin enggak mampu datang untuk ke majelisnya langsung, dengan tahsin alhamdulillah dimudahkan, tidak ada masalah. InsyaAllah itu baik. Begitu juga setoran hafalan misalnya, bagus. Nah, tidak ada masalah. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustadz, selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat saudari Esi yang bertanya, bagaimana menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu agama ini Ustadz? Karena seringkali dalam perjalanannya kita futur datang menyapa kita. Jazakumullahu khairan, silakan. Ya. Terima kasih kepada saudari Esi, ya, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu? Nah, yang pertama, kita yakini bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya, ibadah, ketaatan. Bahkan menuntut ilmu itu lebih mulia dari amalan-amalan sunnah. Nawafilul ibadat. Ya. Jadi kita beribadah. Ya. Seorang yang rajin 12 rakaat, ya, rawatib amalan sunnah duhanya. Tapi ternyata enggak berilmu, enggak ada semangat untuk ilmu. Ya. Sementara, ya, seorang yang Masya Allah belajar ilmu untuk kebaikan dia, untuk kesempurnaan agama dan ibadahnya, kendati mungkin amalan sederhana, maka yang menuntut ilmu lebih baik daripada semangat ibadah. Kalau yang wajib ya, semua harus kita lakukan, wajib. Amalan-amalan yang sunnah, menuntut ilmu ibadah. Ibadah yang mulia, azamul ibadat. Ibadah yang sangat agung. Ya. Dan itu merupakan, ya, sumber kebaikan. Bukti bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, thalibul ilmi. Ya. Tentang yang wajib bagi setiap individu, yaitu iman kepada Allah, tauhid. Ini ilmu yang pertama wajib dipelajari, tauhid, ilmu. Belajar bagaimana tauhid, keikhlasan. Lagi ibadah sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Ilmu tentang perjalanan kita menuju akhirat wajib dipelajari. Bagaimana kehidupan akhirat kita? Udah pahamkah kita? Bagaimana akhirat nantinya? Dipelajari. Wajib. Jadi yang pertama dihadirkan ini adalah dalam ibadah, dalam pelaksanaan ibadah yang mulia. Maka ibadah tidak akan ada yang lain tanpa ikhlas, ya. Kemudian untuk terus menjaga keikhlasan dan semangat bahwa ini jalan kita menuju surga. Jalan menuju surga. Ya. Maka perjalanan menuju surga akan mulus bila dengan ilmu. Dan tidak akan selamat jalan menuju surga tanpa ilmu. Karena banyak ranjau di kiri kanan. Tidak mungkin selamat dari syubhat, tidak mungkin selamat dari syahwat kalau tidak berilmu. Maka semangat. Ya. Kemudian ilmu adalah warisan orang yang mulia, manusia yang paling mulia dalam kehidupan sejarah perjalanan hidup manusia, para nabi, dan terkhusus secara istimewa nabi kita,
Itu warisan Nabi. Nabi mengatakan, paman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Yang mengambil warisan tadi sungguh telah mengambil kebaikan yang begitu banyak. Nah, maka kemudian juga untuk terus melihat, memberikan perbandingan, maka dengan demikian insya Allah akan termotivasi. Naam, butuh kesabaran. Ilmu dicari, bukan ilmu itu yang datang kepada kita. Maka perlu dipahami juga, setiap langkah demi langkah, setiap usaha demi usaha yang kita lakukan untuk talabul ilmi itu bernilai ibadah. Enggak ada yang sia-sia. Capek, letih, rintangan yang kita hadapi. Mungkin sekali turun hujan. Kita naik sepeda motor, hujanan gitu kedinginan. Dan duduk di majelis ilmu. Dan di sana akan terasakan ketenangan. Semua kebaikan akan bernilai ibadah. Nah, kita hadirkan hal yang seperti itu. Kita hadirkan yang seperti itu. Kemudian juga bahwa kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar dari kebutuhan makanan dan minuman kita. Nah, makna-makna yang seperti ini dihadirkan dalam kitabul ilmi. Kita makan dan minum hanya 2 atau 3 kali sehari. Cukup bagi fisik kita, bagi jasad kita. Itu kebutuhan. Sementara ilmu, setiap detik demi detik yang kita jalan hidup ini membutuhkan ilmu. Karena hakikat hidayah adalah mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Yang selalu kita panjatkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ma'rifatul haqq wal amal bih. Mempelajari, mengetahui kebenaran dan mengamalkan, itulah hakikat hidayah. Dan itu kita butuhkan. Sebanyak apa? Sejumlah kegiatan atau sejumlah pernapasan yang kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Jadi sangat besar kebutuhan kita pada ilmu. Dengan demikian insya Allah selalu kita sadar dalam ibadah. Maka ketulusan, keikhlasan akan selalu terpatri dan semakin subur dalam hidup kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kami masih berikan kesempatan, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin secara langsung berinteraksi bersama kami, khususnya bersama Ustadz, untuk bertanya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf, dengan siapa ini, di mana? Anak Abu Wildan sedang di kendaraan Ustaz. Izin bertanya, tapi mohon maaf banget Ustaz, di luar tema, karena untuk nyari tema yang pas di kondisi yang lagi bingung, nggak ada yang cocok terus Ustaz. Izin bertanya di tema lain. Ya Ustaz, Ana punya anak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ana punya anak, terus lulusan sekolah pilot penerbangan sipil Ustaz. Terus sambil menunggu rekrutmen dia sekolah lagi di sebuah universitas swasta untuk mendapati S1-nya. Terus di saat yang sama ada pembukaan sekolah, kami alhamdulillah qadarullah berada di jalan sunnah, alhamdulillah gitu. Salah satunya yang kami lakukan adalah misalkan memelihara jenggot, tidak isbal. Nah, kondisi lagi begini, anak ada pembukaan di TNI Ustadz, TNI, pilot TNI. Nah, pilot TNI itu kan tahu sendiri, kita tahu bersama bahwa TNI itu kan tidak pernah memanjangkan jenggot, dia isbal. Nah, di kondisi anak mau daftar di pilot TNI ini kan kami bingung sebagai orang tua Ustadz. Gitu. Sementara ibunya melarang, jangan di sana kan kamu isbal, terus tidak bisa berjenggot dan macam-macam.
Terus sementara anak mungkin karena selama ini selalu sekolah pilot yang nganggur walaupun diisi dengan kuliah lagi itu bingung saat sementara usia mungkin sudah 23, kakaknya sudah berumah tangga, mungkin ada keinginan. Nah di kondisi gini apa nasihat anak ke anak ya Ustadz? Soalnya kan anak bingung mau anak support untuk daftar atau ikut ibunya melanjutkan kuliah aja. Demikian Ustadz, mohon maaf luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, nah. Terima kasih kepada Pak Abu Wildan ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, pertama beliau tadi menyampaikan alhamdulillah ya, udah komitmen dengan sunnah. Tentunya menginginkan anak-anaknya tetap ya berjalan di atas jalan sunnah ini. Ini suatu nikmat yang harus terus dipertahankan. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan tatkala dalam melaksanakan sunnah ya, mengamalkan sunnah dalam kehidupan, tentu juga ya bukan berarti kita kaku di dalam ya berinteraksi dalam menjalani hidup ini. Ini yang kedua. Kemudian dalam masalah menghadapi ya atau untuk melanjutkan profesi seseorang dalam berbagai lini kehidupan, maka tentunya selama hal itu hal yang diperbolehkan secara syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agamanya, dan tidak akan menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, maka tidak ada masalah. Ya. Selama dia bisa menjaga agamanya, tidak ada masalah. Dan kita harus berbaur dengan masyarakat dan kita harus menjadi agen perubahan ya dalam ya sebuah komunitas yang kita ikut bergabung di dalamnya. Nah, seperti itu. Kemudian bila dihadapkan kepada dua permasalahan, dua tawaran dalam hidup, maka dilihat mana yang lebih besar maslahat. Ya, selama hal itu ya tentunya tidak mengorbankan prinsip-prinsip kita. Ya. Terlepas dari ya tentu jenggot atau isbal gitu ya. Jika masih ada pilihan lain, ya, pilihan lain sesuai dengan profesi dia, keahlian dia, ada pilihan lain yang di situ ya tidak harus mengorbankan prinsip-prinsip tadi, ya, maka itu yang lebih utama, ya. Tapi jika seandainya tidak ada pilihan lain, maka tentunya pertama yang harus dilakukan orang tua dan anak juga istikharah kepada Allah, dan bahkan dalam setiap kondisi dan keadaan istikharah kepada Allah untuk berikan petunjuk, ya, petunjuk yang akan insyaallah tunjuk pada jalan kebaikan. Ya. Kemudian mungkin ya opsi yang terakhir sama sekali mungkin tidak ada. Memang dia juga harus ya mengikuti ya yang demikian itu. Pilihan dia. Dan ternyata ada di sana hal-hal yang mungkin ya pelanggaran ya. Artinya ada hal-hal yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Seandainya itu ada dia terpaksa untuk memilih hal itu, ya, dan tidak bisa ya melaksanakan syariat mungkin dalam sisi tadi jenggot dan juga isbal tadi. Seandainya dia tetap masih memilih yang demikian itu, maka pesan saya ya hendaklah perbanyak istighfar. Ya, ini tentunya pilihan terakhir jika tidak ada lagi pilihan yang lain. Tapi kalau masih ada tawaran yang lain di ya penerbangan yang lain, bukan di TNI atau tempat yang lain, maka
itu yang lebih diutamakan. Ya, ingatlah, tatkala seseorang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Itu harus ditanamkan. Jadi ini permasalahan yang cukup dilematis, karena terkadang antara teori dan sebuah idealisme yang kita pertahankan seringkali tidak mungkin tidak cocok, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi intinya tetap ditanamkan kepada anak untuk menjaga idealisme seorang muslim, menjaga ketaatan kepada Allah, prinsip-prinsip dalam beragama. Seandainya dia memiliki dua pilihan, yang satu mengharuskan dia menerimanya, dan di sana ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, dan terpaksa dia harus memilih hal itu, maka dengan segala pertimbangan tadi, maka hendaklah dia senantiasa memohon keampunan kepada Allah tatkala terjadi hal-hal yang mungkin tidak berkenan dengan apa yang menjadi idealisme seorang muslim. Jadi kalau ada dua pilihan yang masih di sana ada lebih ringan, pilih yang lebih ringan resikonya. Tapi jika tidak ada, terpaksa dia memilih yang demikian itu, maka hendaklah seorang memperbanyak istighfar. Kemudian ingat pilihan bahwa bila kita masih bisa memilih dan tidak ada paksaan, maka meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan. Nah, menggantikan lebih baik. Itu yang bisa sesuai yang ingin saya sampaikan. Bisa jadi apa yang pertimbangan saya ini bisa dibenar, tapi itu yang bisa berikan, mudah-mudahan menjadi sedikit solusi dalam menghadapi apa yang sedang Pak Abu Wildan hadapi terhadap anaknya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ihtitam. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada para pemirsa dan juga para pendengar semuanya atas kesabaran antum semuanya dalam mengikuti kajian tentang amalul qulub yang bertemakan masalah keikhlasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hakikat ikhlas, dan yang terlebih lagi untuk merealisasikan keikhlasan dalam kehidupan kita. Jangan pernah bosan mendengarkan ikhlas, karena hidup kita tidak akan bermakna tanpa ikhlas. Perjuangan usaha kita tidak akan ada artinya tanpa keikhlasan. Ikhlas kita butuhkan mulai dari kita balik sampai nanti menghadap Allah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha dakhala jannah. Itulah keikhlasan. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz sempatkan untuk kembali menyampaikan pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat dari pembahasan amalul qulub, khususnya bab keikhlasan, dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kehidupan kita dunia dan sebagai wasilah keselamatan kita di akhirat nanti. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Raja Bogor.